Memasuki bulan Mei, banyak investor mulai was-was. Apakah ungkapan sell on May and go away akan terjadi di bursa kita? Apa saja yang bisa dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari Rudianto, Head of Operation and Business Development Panin Asset Management. Ya, jadi dana asing masih terus masuk. Hal-hal yang dulu orang pikir negatif, misalnya Donald Trump jadi presiden, ternyata kan tidak. Nah, selanjutnya apa yang menjadi perhatian investor? Ternyata laporan keuangan kuartal 1 ini cukup bagus. Makanya beberapa saham mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi yang sekarang bisa menjadi sentimen positif apa? Rating Indonesia. Nah, tapi sampai sekarang kelihatannya tidak ada jaminan rating Indonesia akan naik. Jadi rating kita itu menjadi sentimen positif. Kalau jadi naik ya, kalau tidak naik ya sudah. Ya mungkin mau naik lagi susah, tapi mau bikin jatuh juga tidak. Kalau untuk inflasi bulan April juga masih terkendali. Tapi sekarang perhatian orang adalah inflasi bukan bulan Mei, tapi bulan Juni. Karena ada kenaikan tarif dasar listrik. Sebenarnya pemerintah tidak mencabut subsidi, cuma membuat klasifikasi yang lebih benar. Nah, tapi itu berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik. Jadi mungkin inflasi di bulan Juni nanti yang akan menjadi perhatian. Orang mengenal istilah sell in May and go away. Itu sebenarnya mengatakan periode yang bagus untuk investasi saham dari November sampai April. Nah, yang kurang bagus untuk saham itu Mei sampai Oktober. Kalau secara rata-rata memang kinerja saham dari bulan Mei sampai Oktober itu di bawah rata-rata dari bulan November sampai April. Kita biasanya melakukan perubahan secara aktif kok. Jadi kalau misalnya sektor yang sudah cukup mahal, kita akan pindah. Ya, jadi saat ini sih kalau kita lihat portofolio kita, dikonsumsi sama di keuangan masih cukup besar. Komoditi kami melihat harusnya kenaikan harga komoditi itu tidak bisa setinggi tahun lalu. Karena sifatnya dia lebih rebound saja, bukan karena ada permintaan yang sangat besar. Kalau kita mau masuk ya, menurut saya satu, kita bisa coba pikirkan diversifikasi. Jadi jangan saham minded. Ya. Kadang-kadang ketika kondisi kurang pasti, reksadana yang isinya pendapatan tetap atau ada porsi obligasinya, kadang-kadang bisa lebih baik daripada saham. Walaupun kalau turun, ikut turun juga. Ya. Atau yang kedua, investor bisa melakukan pembelian secara berkala. Karena terus terang saja kalau kita bilang tunggu indeks turun, mungkin turun, mungkin juga tidak.